masukkan orang ini ke dalam surga. Kenapa? Sebab orang ini mencintai seseorang yang cinta dengan orang alim. Jika ingin mengenal seseorang, kita lihat teman duduknya orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Kata Nabi, seseorang tadi itu sesuai dengan agama teman duduknya atau agama sahabatnya. Jika seseorang tadi itu agamanya baik, pemahamannya bagus, suka ikut ngaji, maka otomatis temannya tadi itu akan ikut demen sama yang namanya mengaji. Sebagaimana contoh, kalau orang duduk deket sama tukang minyak wangi, otomatis jadi wangi. Kenapa? Karena duduknya deket dengan orang tukang minyak wangi. Ya, kalau kita duduk sama tukang nongkrong, bakal ikut demen sama yang namanya nongkrong. Dari karena itu, kalau kita mencari teman, cari teman duduk yang demen sama yang namanya ngaji, demen duduk majelis taklim, demen duduk menuntut ilmu, demen duduk sama orang-orang soleh, karena manfaatnya nyampe nanti ada di akhirat. Dikatakan dalam satu riwayat, al-jalisus saleh khairun minal wihdah. Kita duduk sama orang soleh lebih baik ketimbang kita duduk sendirian walaupun ada di rumah. Al-jalisul wahdah khairun min jalisis su. Duduk sendiri lebih baik ketimbang kita keluar nongkrong dengan orang-orang yang kurang baik. Dari karena itu kita mesti pilih-pilih teman duduk kita yang pemahamannya sama, yang kita tadi itu tidak terbawa dengan keadaan teman tersebut, bahkan sebaliknya justru teman kita kebawa dengan keadaan kita. Teman dapat membawa kita selamat sampai di akhirat. Dalam satu riwayat diceritakan, ada satu orang lagi ingin diadab sama Allah Subhanahu wa taala, lagi diseret oleh malaikat, ingin dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jibril dikata sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Jibril, give hadar rajul." Berhentiin ini orang. Tunggu, jangan dimasukin dulu. Tanya, salhu, tanya ini orang kenal gak sama orang alim? Gak kenal sama orang alim. Dikata lagi sama malaikat Jibril, "Ya Rabb, anta a'lamu bihali abdik." Engkau lebih mengetahui dengan keadaan hambamu. Tanya lagi, wahai Jibril, apakah dia tadi itu suka duduk di majelis taklim, majelisnya orang alim? Malaikat Jibril menanyakan kembali, enggak pernah juga ini orang. Ya Jibril, tanya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, dia pernah duduk atau tidak makan bareng sama orang-orang soleh, sama orang-orang alim? Malaikat Jibril nanya lagi, pernah duduk makan bareng orang-orang alim dan orang-orang soleh? Enggak juga ini orang. Ya Jibril, tanya namanya dia apakah sesuai dengan namanya orang alim, atau nama orang tua ke atas ada gak yang sama, satu aja nama yang sama seperti orang alim? Enggak ada ya Allah. Tanya ini kagak ada satupun yang sama dengan orang soleh. Duduk sama orang soleh kagak kenal, ini bagaimana? Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, masukkan orang ini ke dalam surga. Kenapa? Sebab orang ini mencintai seseorang yang cinta dengan orang alim. Ada sekat satu orang, sebab dia bergaul, bersahabat dengan orang yang demen ngaji, walaupun orang tersebut kagak demen ngaji, bakal selamat nanti ada di akhirat. Sebab apa? Sebab dia bergaul dengan orang yang demen ngaji. Ini manfaatnya kita bergaul, kita bersahabat dengan orang yang demen ke majelis taklim sampai ada di akhirat. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang menyebabkan kita hilang, keselamatan kita ada di akhirat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kata apa? Kata Habib Ali, wa iyyakum min suhbati dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adadadi. Kata Habib Ali, hati-hati oleh kalian daripada duduk dengan orang yang memiliki keadaan berbeda dengan kita. Arti berbeda demennya nongkrong,
Demennya kagak ngaji, demennya duduk, ngopi, ngerokok doang. Kagak mau taklim, kagak sholat, kagak apapun melakukan ibadah kepada Allah. Hati-hati kata Habib Ali. Karena aku melihat seseorang tadi itu rusak. Sebab apa? Sebab dia bergaul dengan orang-orang yang tidak sesuai keadaannya. Dari karena itu keselamatan kita harus kita pikirkan sampai ada di akhirat. Jangan sampai kita tadi itu menjadi orang-orang yang tidak selamat ada di akhirat. Hati-hati, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang selamat ada di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita Allah selamatkan sampai nanti ada di akhirat. Mudah-mudahan ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, ustadz-ustadz kita Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan kesehatan hingga akhir hayatnya dan Allah berikan keselamatan dalam wafat keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Faqir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.